Selamat sore Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Puji nama Tuhan, kita kembali melakukan ibadah doa pada hari Rabu saat ini. Selamat datang dan selamat berbakti dalam live streaming malam hari ini, baik melalui YouTube ataupun Instagram GBC Cisarua. Mari siapkan diri dengan baik dalam ibadah kita, baik kita yang berada di gedung serbaguna ataupun yang berada di rumah masing-masing. Himbauan pemerintah mencuci tangan, tes suhu badan, pakai masker dan jaga jarak akan terus kita lakukan. Yang tidak sehat mohon bisa beribadah di rumah saja dan tetap percaya dan setia kepada Tuhan. Puji nama Tuhan, pada malam hari ini firman Tuhan akan disampaikan hambanya Bapak Albert Telau Bonua. Saat ini gembala kita Bapak Pendeta Irwanto Sudibyo sedang beristirahat untuk persiapkan operasi katarak. Kita akan bawa dalam doa karena Tuhan senantiasa campur tangan. Baik Bapak Saudara, kita akan persiapkan hati kita untuk beribadah kita pada malam hari ini. Saya berikan waktu kesempatan bagi Bapak Saudara untuk bersaat teduh sejenak. Saat teduh terambil dari Yesaya 55 ayat 6 sampai dengan 7. Carilah Tuhan selama ia dikenan ditemui. Berserulah kepadanya selama ia dekat. Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka Dia akan mengasihaninya. Dan kepada Allah kita, sebab Ia memberi pengampunan dengan limpahnya. Demikian firman Tuhan. Kita angkat pujian penyembahan kita Bapak Ibu Saudara. Kita mau menikmati kasih Tuhan. Bila kita merasakan hadirat Tuhan, kita menikmati yang kurangnya pada malam hari ini. Saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa daku erat dalam pelukanmu Tuhan. Bawa daku erat dalam pelukanmu, menikmati kasih dan indahnya hadiratmu. Sekali lagi dengan kerendahan hati kita kembali bang pujian kita ini. Saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa daku, bawa daku erat dalam pelukanmu, menikmati kasih dan indahnya hadiratmu, hadiratmu, hadiratmu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa.
penuhiku, ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Kita kembali bawa puja ini. Jemaat kami panggil bagi berdiri. Saat indah ku berhadapan dengan-Mu, memandang wajah-Mu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa daku Tuhan, bawa daku erat dalam pelukan-Mu, menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu, hadirat-Mu, hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku, ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu, hadirat-Mu, hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku, ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu, menikmati kasih, menikmati kasih anugerah-Mu. Bapa, terima kasih Tuhan untuk setiap anugerah-Mu yang terindah dalam hidup kami Tuhan. Kami boleh ada saat ini buat Tuhan berkumpul di tempat kudus-Mu pada malam hari ini. Bukan karena kami kuat, bukan karena kami hebat Tuhan, tapi semua karena anugerah Tuhan yang selalu memberikan hidup bagi kami, yang selalu memberikan kekuatan baru dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa, sepanjang hari Tuhan Engkau sudah menuntun hidup kami Tuhan, sehingga kami boleh berkumpul pada saat ini dalam hadirat-Mu. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami menyerahkan ya Tuhan setiap hidup kami ke dalam tangan-Mu. Kami serahkan ya Tuhan segala beban hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Bahkan kekhawatiran dalam hidup kami. Karena Engkau sumber kuat dan kehidupan kami Tuhan.
Bapa, terima kasih Tuhan. Biarlah urapan-Mu turun ya Tuhan bagi setiap pribadi kami. Kuduskan kami Tuhan, layakkan kami untuk dapat membawa setiap pujian kami Tuhan. Layakkan kami Tuhan dapat membawa setiap doa-doa kami Bapa. Bapa di surga, kami juga persiapkan hati kami Tuhan, dapat mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini. Berkati hamba-Mu juga ya Tuhan, Bapak Albert yang akan membawa kebenaran firman Tuhan. Biarlah Engkau pakai hamba-Mu secara khusus Tuhan, melalui kuat kuasa Roh Kudus yang akan memampukan beliau ya Tuhan, agar firman-Mu dapat disampaikan dan dapat kami terima dengan baik. Terima kasih Bapa di surga, terpujilah Engkau ya Tuhan. Kami serahkan ibadah doa kami ini dalam tangan kasih-Mu. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Jemaat masih tetap berdiri, kita akan kembali angkat pujian sukacita kita. Kita mau katakan bahwa sukacita Tuhan selalu mengalir hidup kita. Anggur sukacita Tuhan selalu melimpah dalam hidup kita. Sungai sukacita-Mu mengalir dalamku. Yes, 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 yes. Anggur sukacita-Mu melimpah dalamku. Mari menari bagi Tuhan. Ku menari dan bersuka, puji-Mu di setiap waktu, sebab sungai sukacita-Mu ada dalamku. Sekali lagi, sukacita-Mu mengalir dalamku Tuhan. Sungai sukacita-Mu mengalir dalamku. Katakan yes, 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 yes. Anggur sukacita-Mu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, puji-Mu di setiap waktu, sebab sungai sukacita-Mu ada dalamku. Mengalirlah, mengalir bersama-Mu, bersuka di dalam-Mu, mengikuti-Mu Tuhan dalam kegerakan-Mu, melayani-Mu, melayani-Mu Tuhan di dalam sukacita-Mu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Kita katakan pujikan sekali lagi, sukacita-Mu mengalir dalamku. Sungai sukacita-Mu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Anggur sukacita-Mu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, puji-Mu di setiap waktu, sebab sungai sukacita-Mu ada dalamku. Mengalir bersama-Mu, bersuka di dalam-Mu, mengikuti-Mu Tuhan dalam kegerakan-Mu, melayani-Mu Tuhan, bersuka sukacita-Mu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Mengalir, mengalir bersama-Mu, bersuka di dalam-Mu, mengikuti-Mu Tuhan dalam kegerakan-Mu, melayani-Mu Tuhan berdalam sukacita-Mu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Ada amin Bapak Saudara? Sukacita Tuhan selalu mengalir hidup kita. Ada amin? Puji nama Tuhan. Silakan duduk Bapak Saudara. Kita angkat kembali pujian kita dan persiapkan pada firman Tuhan. Kita mau menjadi seperti bejana yang selalu siap dibentuk oleh Tuhan. Selalu sempurnakan
sebagai Yesus yang sempurna. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu. Dengan urapan kuasa rohmu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku Allah dalam rumahmu, inilah hidupku di tanganmu. Bentuklah seluruh kehendakmu, pakailah sesuai rencanamu. Mau sepertimu Yesus, sempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan namamu. Bagan bejana yang siap dibentuk, bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu. Dengan urapan kuasa rohmu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku Allah dalam rumahmu, benilah hidupku di tanganmu. Bentuklah seluruh kehendakmu, pakailah sesuai rencanamu. Ku mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan namamu. Mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan namamu, memuliakan namamu, memuliakan namamu. Mari kita berdoa. Segala puji syukur kami naikkan kepadamu ya Tuhan. Malam hari ini kami boleh ada di tempat ini Tuhan, karena anugerah Tuhan. Karena Tuhan punya tujuan atas hidup kami bagi orang percaya yang mengakui bahwa Engkau adalah Tuhan kami yang sudah memberikan kami keselamatan kekal. Terima kasih Tuhan, malam hari ini kami boleh ada di tempat ini, kami belajar firman-Mu ya Tuhan.
Berkati kami Tuhan, berikan kami hati seorang hamba dan telinga seorang murid supaya kami mengerti apa yang Tuhan maksud atas hidup kami. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu yang jauh dari kesempurnaan. Mampukan hamba-Mu Tuhan dengan kuasa-Mu supaya hamba bisa menyampaikan firman-Mu dan dimengerti oleh kami semua. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami siap mendengar firman-Mu. Haleluya. Amin. Shalom. Apa kabar malam hari ini? Luar biasa ya. Terima kasih, malam hari ini kita bersyukur kembali karena kita boleh bersekutu bersama-sama di persekutuan ibadah jam doa yang sudah biasa kita lakukan. Kami menyambut kita semua yang hadir pada malam hari ini, begitu juga yang live streaming melalui Instagram dan YouTube yang sudah kami bagikan kepada saudara-saudara. Mari kita bersyukur malam hari ini, kita akan belajar firman Tuhan dari kitab Zefanya pasal yang ketiga. Kitab Zefanya pasal 3 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-8. Kalau sudah menemukannya semua, nanti saya akan baca ya ketika saya menjabarkan untuk kita semuanya. Tema malam hari ini yang akan saya berikan adalah teguran Tuhan sebagai wujud kasih Allah. Teguran Tuhan sebagai wujud kasih Allah. Bapak Ibu yang saudara yang terkasih dalam Tuhan, terkadang kita kalau ditegur, kadang kita tidak merasa nyaman. Terkadang orang menegur kita merasa, kayaknya dia benci kepada saya. Kalau dia menegur kita kayaknya ada sesuatu yang iri, sehingga kita tidak menerima apa yang dia sampaikan. Seringkali hal-hal itu terjadi kepada kita sebagai orang-orang yang percaya. Ketika kita ditegur, kita tidak menerima, bahkan kita tidak mau melihat dia lagi. Oleh karena itu malam hari ini kitab Zefanya akan mengingatkan kita semuanya. Ya, surat Zefanya ini ditulis oleh Zefanya sendiri pada awal tahun pemerintahan Raja Yosia, yaitu tahun 622 sebelum Masehi. Di dalam hal ini Zefanya menuliskan di dalam pemerintahan Yosia karena ada pembangunan bangsa, yaitu melalui religius keagamaan atau keagamaan bangsa pada waktu itu. Yaitu di dalam hal itu adanya juga yang namanya penyembahan berhala dan sinkritisme. Yaitu mereka berbalik kepada Allah, yaitu Allah Yahweh yang disembah oleh Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Oleh karena itu Zefanya diutus oleh Tuhan untuk menyampaikan pesan penting, yaitu bahwa adanya penghakiman besar kepada orang yang tidak menyembah Allah, yaitu Allahnya Yahweh, Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Dan ada juga janji keselamatan yang disampaikan kepada mereka yang bertobat. Itu inti pesan yang disampaikan oleh Zefanya kepada bangsa-bangsa pada waktu itu, yaitu adanya penghakiman yang akan terjadi kepada mereka yang tidak akan berbalik kepada Tuhan. Dan ada juga janji keselamatan bagi mereka yang mau bertobat. Oleh karena itu malam hari ini saya akan memberikan tema, yaitu teguran Tuhan sebagai wujud kasih Allah. Kenapa Tuhan menegur manusia? Kenapa Tuhan tidak menghukum saja? Itulah bukti kasih Allah. Kalau Allah tidak mengasihi kita lagi, ya udah dia campakkan kita aja ke dalam neraka yang menyala-nyala yang tidak pernah mati. Tapi karena dia mengasihi kita, maka dia mengutus Zefanya kepada bangsa waktu itu dan juga kepada gereja pada masa kini. Bagaimanakah kita sebagai orang percaya meresponi teguran yang disampaikan? Terkadang hamba Tuhan itu dibenci ya. Pengkhotbah itu sangat dibenci kalau ada jemaat yang tersinggung. Mungkin tersinggung dengan khotbah, dengan firman Tuhan disampaikan, terus jemaat berkata, kayaknya firman Tuhan itu disampaikan ke saya deh, kok saya kena, kok saya tersinggung. Itulah firman Tuhan, yaitu dia selalu mengingatkan kita, supaya apa? Supaya kita kembali kepada Tuhan. Kalau firman Tuhan tidak disampaikan, apa yang menjadi rema atas kehidupan gereja? Apakah kebenaran manusia itu sendiri? Kebenaran manusia adalah kebenaran hanya secara manusia, bukan kebenaran yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara yang terkasih, malam hari ini kita akan belajar bersama-sama bagaimanakah kita merespon teguran Tuhan dalam kehidupan kita. Yang pertama, di dalam ayat 2 sampai dengan ayatnya yang ketiga,
Di situ dia mengatakan, dari ayat 1, celakalah si pemberontak dan si cemar, hai kota yang penuh penindasan. Ia tidak mau mendengarkan teguran siapapun dan tidak mempedulikan kecaman. Kepada Tuhan ia tidak percaya dan kepada Allahnya ia tidak menghadap. Para pemukanya di tengah-tengahnya adalah singa yang mengaum. Pada hakimnya adalah serigala pada waktu malam yang tidak meninggalkan apapun sampai pagi hari. Dalam hal ini yang pertama yang perlu kita perhatikan adalah bagaimana merespon teguran Tuhan di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Yang pertama adalah ayat 2-3 dikatakan bahwa kita harus mau mendengar firman Tuhan. Ada yang berkata, kapan sih harinya Tuhan? Dari dulu dikatakan hari Tuhan sudah dekat. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, bukan hari Tuhan yang kita tunggu-tunggu, tetapi kapan waktu kita akan pergi, akan meninggalkan dunia ini. Itu yang harus kita pertanyakan. Kapan waktu saya mati? Jangan kita pertimbangkan kapan waktunya Tuhan, karena tidak ada satupun yang tahu kapan waktunya Tuhan. Yang perlu kita pertanyakan dalam kehidupan kita adalah, apakah hidup saya sudah benar di hadapan Tuhan, dan saya sudah siap ketika saya pergi. Karena waktu kita adalah tidak ada yang tahu. Jangan kita menunggu kapan ya datang Tuhan, tapi kita harus siap bahwa waktu saya akan tiba ketika saya dipanggil oleh Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, hal ini disampaikan oleh Zefanya kepada bangsa Israel. Kenapa? Karena para pemuka-pemuka pada waktu itu mereka membual, mereka menjadi memberontak kepada Allah. Mereka tidak mau mendengarkan lagi teguran siapapun. Kalau mereka ditegur bahwa kalian harus kembali kepada Allah, Allah yang kalian sembah itu adalah Allah yang mati, Allah yang tidak mendengar. Kemarilah kepada Allahmu, Allah Abraham, Ishak dan Yakub yang sudah menyatakan mukjizatnya pada zamannya. Ada banyak mukjizat yang dilakukan oleh Allah. Oleh karena itu Zefanya mengingatkan kembali bahwa kalian harus mendengarkan firman Tuhan itu. Kembalilah kepada Allah. Karena Zefanya ini mengingatkan bahwa hari Tuhan sudah tiba. Kalau mereka tidak kembali kepada Allah, maka kota-kota mereka akan dimusnahkan. Lalu bagaimana dengan implementasinya dengan gereja masa kini? Apakah gereja banyak yang tidak mendengar firman Tuhan? Banyak. Mereka hanya sekedar datang, mereka hanya sekedar menyimak, mereka hanya acuh dan tak acuh. Saya sudah mendengar dari dulu masa kecil saya ada orang-orang Kristen. Hal itu yang akan menjadi pemikiran orang-orang Kristen pada zaman sekarang, di zaman modern, teknologi yang semakin canggih. Wah, udahlah hidup saya harus mengikuti zaman aja. Ya beriman. Firman Tuhan sudah tidak menjadi dasar atas hidup orang percaya. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, sebagai Nabi Zefanya mengingatkan kita dan kehidupan gereja zaman sekarang, dia mau kita untuk mendengar kembali firman Tuhan. Apa yang disampaikan oleh firman Tuhan, yaitu Alkitab yang tidak pernah berubah dari dulu sampai sekarang, tetap itu yang disampaikan Tuhan. Dan tidak ada gereja yang sanggup melakukannya dengan sempurna. Oleh karena itu, kita belajar malam hari ini bahwa kita harus mendengar firman Tuhan. Jangan seperti mereka orang Israel yang sudah menikmati berkat Tuhan, hanya sedikit saja tidak diberkati lalu meninggalkan Tuhan. Hanya sedikit saja sakit, kayaknya Allah tidak peduli dengan saya. Hanya sedikit saja jatuh, kayaknya Allah tidak beserta dengan saya. Hal-hal itu membuat iman kita semakin kendor. Tapi melalui hal-hal itu sesungguhnya kita bersyukur kepada Tuhan bahwa saya masih bisa bernafas untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Saya masih bisa bersyukur. Itulah yang disampaikan oleh Zefanya kepada gereja zaman sekarang. Bahwa kita harus mau belajar kembali untuk mendengar firman Tuhan. Kalau firman itu sudah disampaikan tahun lalu, terus kita mendengar lagi, karena firman itu baru dan selalu baru. Tidak pernah berhenti begitu saja. Jadi Zefanya mengingatkan kita Bapak Ibu, untuk mendengarkan kembali firman Tuhan. Jangan pernah bosan. Kita tidak pernah bosan untuk mendengar firman Tuhan. Kenapa? Karena dasar atas segala hidup gereja adalah firman Tuhan. Kalau firman Tuhan sudah tidak ada lagi, gereja itu akan mau diapain? Gereja itu Tuhan datang kembali kalau semua manusia sudah percaya kepada Tuhan. Kalau manusia belum percaya kepada Tuhan, maka apalah manusia ini? Kalau semuanya hidup dalam
kesia-siaan, yaitu mereka hidup dalam neraka yang menyala-nyala. Itulah kasih Allah, bahwa Ia mau menegur kita kembali, mengingatkan kita melalui firman-Nya, melalui hamba-Nya, bahwa kita harus kembali kepada Tuhan. Jangan kita menunggu harinya Tuhan, kapanlah Engkau datang yang Tuhan. Tapi yang kita tunggu adalah kapan waktunya saya mati untuk menghadap Tuhan. Itu yang kita siapkan. Karena tua dan muda bukan ukuran untuk mati. Tetapi kalau sudah waktunya kita dipanggil Tuhan, maka sudahlah selesai waktu kita untuk hidup di dunia. Jadi malam hari ini yang pertama adalah bagaimana kita merespon teguran Tuhan. Kita merespon firman Tuhan bukan dengan amarah, bukan udahlah saya tidak mau gereja lagi. Tapi kita mau mendengar firman Tuhan. Yang kedua Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, bagaimana kita merespon firman Tuhan, teguran Tuhan. Di dalam ayat 4 sampai ayat ke-5 saya akan membacakannya. Para nabinya adalah orang-orang ceroboh dan pengkhianat. Para imamnya menajiskan apa yang kudus, memperkosa hukum Taurat. Tetapi Tuhan adil di tengah-tengahnya, tidak berbuat kelaliman. Pagi demi pagi Ia memberi hukumnya. Itu tidak pernah ketinggalan pada waktu fajar, tetapi orang lalim tidak kenal malu. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kalau pemimpinnya saja seperti gitu hidupnya, bagaimana dengan umatnya? Lihat dikatakan 4. Para hakimnya, para imamnya pun mereka membual, mereka memberontak. Mereka memperkosa hukum Taurat. Kalau hukum Taurat itu menegur mereka, mereka tidak akan pakai. Mereka cari hukum Taurat yang mendukung mereka. Lalu mereka menghakimi semua masyarakat atau jemaat pada waktu itu. Imam itu adalah yang mempersembahkan persembahan jemaat pada waktu itu. Segala sesuatu yang dipersembahkan kepada Tuhan tidak mungkin, tidak bisa dipersembahkan oleh orang itu sendiri. Harus melalui imam. Kalau imam itu sendiri memerontak kepada Tuhan, apakah persembahan itu diterima Tuhan? Saya percaya tidak. Semuanya persembahan itu akan sia-sia. Mereka menajiskan apa yang kudus dan memperkosa hukum Taurat. Yang kedua adalah bagaimana kita merespon firman Tuhan, teguran Tuhan. Kita harus tunduk dan menghormati Tuhan. Bagaimana kita menghormati Tuhan? Kita harus tahu dulu, kita harus mengenal bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang kudus. Karena firman Tuhan dikatakan, kuduslah kamu sebab aku kudus. Kalau kita tidak kudus, maka kita tidak akan pernah bisa masuk dalam kekudusannya. Para imam yang mempersembahkan korban itu sendiri menajiskan tubuh mereka dan mereka melakukan sesuka-suka hati mereka karena mereka merasa bahwa saya pemimpin, saya menghadap Tuhan, saya orang yang paling hebat. Kamu tidak bisa menghadap Tuhan. Kalau sekarang imam itu sudah tidak ada lagi. Mungkin sekarang kalau gantinya pendeta, gembala sidang. Tapi sekarang semua orang percaya bisa datang kepada Tuhan dan berdoa. Kalau pada zaman dulu tidak boleh. Anda datang kepada Tuhan dan masuk tempat kudusnya, Anda akan mati. Itulah kasih Kristus. Kalau Kristus tidak datang ke dalam dunia ini, bagaimanakah hubungan kita dengan Tuhan? Kita tidak bisa datang seperti begini. Harus melalui imam. Apa yang pergumulan kita sampaikan kepada imam, lalu imam akan menyampaikannya kepada Tuhan. Tapi itulah kasih Tuhan. Tuhan Yesus memecahkan tembok pembatas itu supaya kita lebih dekat kepada Tuhan. Oleh karena itu, kalau Tuhan memberikan anugerah itu kepada kita, maka kita pun harus menghormati kekudusannya. Jangan seperti para imam ini, mereka membual, mereka memberontak. Tapi apa yang disampaikan oleh Tuhan? Dia adalah yang adil. Tetapi orang lalim tidak kenal malu. Jangan kita harus tahu diri bahwa kita sudah dibenarkan oleh Tuhan. Sudah dikuduskan oleh Tuhan untuk dipanggil menjadi anak-anak Tuhan. Anak-anak Tuhan di sini bukan anak-anak yang secara universal kita dikenal bahwa oh itu melahirkan, kita dilahirkan secara manusiawi, tetapi kita dipanggil sebagai anak-anak Tuhan adalah karena kita dibenarkan di dalam kasih karunia. Kita harus mengimani hal itu dan kita harus menghormati Tuhan sebab Tuhan adalah kudus. Jangan seperti para imam ini. Ya, kalau hamba Tuhan pun bisa jatuh dalam dosa, jangan melihat hamba Tuhan itu. Kita harus melihat kepada Kristus. Karena fokus iman kepada orang percaya adalah Kristus itu sendiri. Tuhan Yesus. Ya. Jangan seperti para imam itu.
Kita harus belajar bahwa kita harus mau menghormati Tuhan. Bapak Ibu saudara kalian Tuhan, bangsa Israel itu kalau kita lihat dari silsilahnya, diberkati mereka dekat kepada Tuhan. Kemudian sudah lama kemudian mereka meninggalkan Tuhan. Habis itu mereka lagi memberontak. Kemudian diutuslah nabi. Ditegur lagi mereka melalui nabi. Habis itu dihukum, datang lagi sama Tuhan. Itu kehidupan bangsa Israel. Ada Tuhan menghukum mereka. Banyak. Ya, Tuhan mengingatkan mereka dengan melalui penghukuman. Melalui penghukuman itu mereka sadar bahwa Allah itu mengasihi mereka. Tuhan menghukum mereka karena Tuhan itu mau supaya mereka itu kembali kepada Tuhan. Bagaimana dengan kehidupan gereja zaman sekarang? Apakah kita menghormati kudusan Tuhan? Apakah kudusan Tuhan itu kita selalu ingat bahwa oh Tuhan itu kudus, Tuhan itu suci, maka saya harus kudus di hadapan Tuhan. Melalui penyembahan pun kita harus kudus. Bagaimana kita datang kepada Tuhan? Makanya kalau kita berdoa, Tuhan ampunilah aku, layakan aku untuk memanggil Engkau. Itulah doa kita kepada Tuhan. Kita harus meminta kepadanya supaya dia selalu menguduskan kita, selalu diperbaharui, baru dan selalu baru. Yang ketiga, bagaimana kita merespon teguran Tuhan? Ya. Di dalam ayat yang ke-7 dan 8 dikatakan di situ, aku sangka tentulah ia sekarang akan takut kepadaku, akan mempedulikan kecaman dan segala yang kutugaskan kepadanya tidak, tetapi sungguhnya mereka makin giat menjadikan busuk perbuatan mereka. Oleh karena itu tunggulah aku, demikianlah firman Tuhan, pada hari aku bangkit sebagai saksi. Sebab keputusanku ialah mengumpulkan bangsa-bangsa dan menghimpunkan kerajaan-kerajaan untuk menumpahkan ke atas mereka geramku, yakni segenap murkaku yang bernyala-nyala. Sebab seluruh bumi akan dimakan habis oleh api cemburu. Ketika Tuhan melakukan suatu hal yang keras kepada bangsa Israel, mereka bukan malah datang kepada Tuhan, tapi mereka semakin apa? Mereka semakin memberontak di depan Tuhan. Makanya dikatakan di dalam ayat 7, aku sangka tentulah ia sekarang akan takut kepadaku, akan mempedulikan kecaman dan segala yang kutugaskan kepadanya. Tetapi sungguhnya mereka makin giat, mereka malah semakin menjadi-jadi. Luar biasa. Zefanya sudah mengingatkan bahwa hari Tuhan akan datang. Bagi kalian yang akan datang kepada Tuhan, kalian akan menerima janji keselamatan. Tapi kalau tidak, kalian akan mendapat hukuman yang sangat berat daripada Tuhan. Makanya dikatakan kotanya, penduduknya pun sudah tidak ada. Luar biasa penghakiman Tuhan. Yang ketiga adalah bagaimana kita merespon firman Tuhan, teguran Tuhan, yaitu setia menunggu janji Tuhan. Kesetiaan itu adalah selalu menunggu, selalu menanti-nantikan, tidak pernah bosan untuk menanti janji Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan itu adalah adil. Kok adil? Kenapa dia menghukum? Bukankah Tuhan itu mengasihi? Ya, Tuhan itu mengasihi. Di dalam keadilannya, dia akan menghukum orang yang memberontak kepadanya. Kenapa? Karena dia mengasihi. Kalau dia tidak menghukum orang yang memberontak, di manakah keadilan Allah? Di manakah keadilan Tuhan? Itulah keadilan Tuhan. Dia menghukum orang yang memberontak, tetapi dia akan mengasihi orang-orang yang semakin mengasihi dia. Dia menegur bukan karena dia membenci, tetapi karena dia mau supaya orang yang dihukum itu kembali kepada Allah. Bapak Ibu Saudara sekalian Tuhan, dia bilang, oleh karena itu tunggulah aku sebagai saksi. Ya. Pada hari aku bangkit sebagai saksi, sebab keputusanku ialah mengumpulkan bangsa-bangsa dan menghimpunkan kerajaan-kerajaan untuk menumpahkan ke atas mereka geramku. Saya tidak tahu gimana geramnya Tuhan, bagaimana murkanya Tuhan. Tapi kita harus ingat bagaimana penghukuman Tuhan terhadap Sodom dan Gomora. Itu luar biasa. Kita harus ingat hal itu, bahwa penghakiman Sodom dan Gomora itu adalah sangat berat. Dan jangan sampai hal itu terjadi kepada gereja. Hal ini pun kita sebagai gereja, terkadang kita dalam kesetiaan kita pun, karena kita tidak setia dalam, misalnya dalam hal kecil adalah dalam persekutuan. Ya, di baptis itu setiap hari ada persekutuan seharusnya, tapi
Karena kita di sini, kita semuanya serba sibuk, oleh karena itu sesuaikan harus jam doa dan juga hari Minggu. Harusnya ada KPW, ada cinta rumah tangga, ada jam doa, ada WB, ada PIB dan segala macam. Dalam seminggu, apakah kita setia di dalam hal-hal itu? Saya rasa itu berat. Tapi sebagai hamba Tuhan itu tetap harus datang di dalam persekutuan. Oleh karena itu kesetiaan itu adalah sangat penting. Ya, sebagai mungkin di sini nggak ada anak-anak muda, ya di sini orang tua semua, ya. Anak muda kalau ya saat ternyata masih muda, oke. Biasanya anak muda yang masih bujang gitu punya pacar, kalau dia sudah setia dengan pacarnya, apapun yang dia diminta pacarnya itu beli segala macam, dia akan memberi. Dia tidak punya uang, dia berusaha minjem. Supaya apa? Karena dia benar-benar setia sama pacarnya. Saya tidak mau yang lain. Nah, bagaimanakah kita kepada Tuhan? Terkadang Bapak Ibu Saudara, di zaman sekarang banyak orang meninggalkan imannya hanya karena harta, tahta, dan wanita. Itu sebanyak terjadi. Dan saya percaya bahwa di Safari Park Baptist Fellowship malam hari ini tidak akan terjadi hal itu. Iman kita tetap satu dalam Tuhan. Di dalam Yesus Kristus ada keselamatan. Hari Rabu minggu lalu disampaikan oleh Pastor Roni bahwa mengkalibrasikan hidup kita. Kita harus mengakui bahwa dalam Kristus ada keselamatan. Kita harus mengakui dan percaya bahwa hanya dalam Kristus ada keselamatan kekal. Itu luar biasa. Kita harus mengakui hal itu. Itu yang harus kita terapkan dalam kehidupan kita, bahwa di luar Kristus hidup itu akan sia-sia. Hidup di dunia ini adalah hanya sementara. Makanya ada lagu pujian, hidup ini adalah kesempatan. Mungkin Bapak Ibu tahu lagu itu. Hidup ini adalah kesempatan, gimana kita melayani Tuhan. Karena kita tidak tahu kapan waktunya Tuhan, dan penghukuman Tuhan itu akan tetap ada. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, pada 3 poin malam hari ini, bagaimana kita merespon teguran Tuhan, baik itu melalui khotbah, melalui orang lain. Jangan kita bilang bahwa orang itu membenci saya, makanya dia tegur saya, makanya dia marah-marah kepada saya. Tidak, mungkin dia mengasihi kita. Mungkin dia menegur kita dengan dia mau kita maju. Nah, karena itu yang pertama adalah kita mendengar firman Tuhan. Yang kedua, kita harus menghormati Tuhan dan mau setia menanti janji Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini menguatkan saya dan Bapak Ibu Saudara, baik yang ada di rumah, yang live streaming, kita menikmati firman Tuhan ini, kita akan berdoa bersama-sama. Terima kasih ya Tuhan, malam hari ini kami bersyukur untuk firman-Mu, di mana Engkau mengingatkan kami kembali ya Tuhan, bahwa kami harus mengakui bahwa teguran Tuhan itu bukti daripada kasih Tuhan. Kalau Engkau tidak mengingatkan kami ya Tuhan melalui firman-Mu, di manakah kami boleh melihat bahwa Tuhan masih mengasihi kami? Hanya melalui firman-Mu ya Tuhan, kami sadar dan kami mengakui bahwa kami berdosa. Oleh karena itu ya Tuhan, kami butuh Engkau untuk mengingatkan kami melalui firman-Mu, supaya kami boleh dipulihkan. Jangan seperti bangsa Israel ya Tuhan, yang memerontak di hadapan Tuhan. Mereka mengalami penghukuman, tapi mereka semakin menjadi-jadi, bukan semakin datang kepada Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini Tuhan, kami boleh mau mendengar firman-Mu, kami boleh menghormati kudusan Tuhan, dan kami mau menanti janji setia Tuhan yang Tuhan janjikan kepada kami. Terpuji nama-Mu ya Tuhan, puji nama-Mu. Kita mengangkat firman Tuhan, ku mau seperti-Mu Yesus. Mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Ku mau seperti-Mu Yesus. Mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu
dalam segenap jalanku, memuliakan namamu, memuliakan namamu, memuliakan namamu. Baik Bapak Ibu, kita akan berdoa bersama-sama. Untuk pokok doa kita berdoa untuk bangsa dan negara, Gabungan Gereja Baptis Indonesia. Nanti saya minta kepada Bapak Marulam untuk menyampaikan doa ini, dan mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan, terima kasih Engkau sudah memberkati kami ya Bapa melalui kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba-Mu ya Tuhan, Bapak Albert Telau Banua. Terima kasih Tuhan Yesus, firman-Mu yang begitu jelas Tuhan. Ajar kami, kuatkan kami Bapa, agar kami mampu ya Tuhan mengasihi Engkau dan semakin setia melayani Engkau. Berkati hamba-Mu ya Tuhan yang sudah menjabarkan kepada firman Tuhan dimanapun melayani Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, apapun yang dikerjakan di pelayanannya Tuhan akan semakin hari semakin memberkati banyak jiwa ya Tuhan. Bapa di surga, kami berdoa ya Tuhan untuk bangsa dan negara kami. Kami percaya Tuhan bahwa bangsa kami ada dalam lindungan-Mu Tuhan. Bila hadirat-Mu turun atas bangsa kami ya Bapa, menjamah dan memulihkan bangsa kami ya Tuhan. Ulurkanlah tangan-Mu ya Tuhan yang penuh dengan kuasa Tuhan, untuk menjamah apa yang terjadi dalam kehidupan bangsa dan negara kami. Kami berdoa ya Tuhan untuk krisis ekonomi ya Tuhan yang terjadi saat ini. Kami yakin percaya Bapa bahwa Tuhan selalu campur tangan, bahwa Tuhan akan memulihkan kembali. Berikan kami hati yang merendahkan diri hadapan Tuhan, para pimpinan kami Tuhan, agar kami layak Tuhan menerima berkat curahan Tuhan. Bapa, kami berdoa ya Tuhan untuk kondisi bangsa kami yang saat ini dalam situasi pandemi Tuhan. Kami serahkan ke-Mu ya Tuhan setiap Satgas Covid yang bekerja keras. Biarlah Tuhan juga berikan hikmat, berikan kuasa Tuhan agar mampu menangani pandemi ini dengan baik. Kami berdoa ya Tuhan untuk setiap pasien yang ada. Tuhan jamah pulihkan Tuhan. Melalui setiap dokter, melalui setiap perawat yang Tuhan pakai. Biarlah Roh Kudus yang bekerja saja Tuhan. Agar setiap pasien yang saat ini masih dirawat, kami percaya Bapa bahwa mujizat-Mu akan terjadi memulihkan mereka. Berkati juga yang sudah sembuh dari Covid Tuhan, biarlah mereka juga senantiasa semakin dipulihkan. Dan setiap warga negara kami Tuhan, yang saat ini juga dalam kondisi sehat Tuhan, ajar kami ya Bapa untuk setia mematuhi setiap perintah yang ada Tuhan, menjalankan protokol kesehatan dengan baik, agar kami juga dapat luput dari setiap bencana yang ada di sekitar kami. Tuhan terima kasih. Kami percaya Bapa bahwa berkat mujizat-Mu Tuhan masih tersedia bagi bangsa kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Biarlah hikmat, kebijaksanaan dari surgawi ya Tuhan turun atas pemerintahan bangsa kami, dari pemerintahan yang tertinggi Bapak Presiden dan Wakil Presiden hingga jajaran RT RW Tuhan. Biarlah Tuhan pakai ya Bapa membawa kemuliaan bagi nama Tuhan dalam kepemimpinan bangsa kami ini. Terima kasih Bapak di surga, terpujilah Engkau. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Kita terus berdoa, kita berdoa untuk Taman Safari Indonesia, kita berdoa untuk GBC, baik yang di Pulau Mas, TLCC, Jonggol, Kelapa Gading, Gondang Dia, Bangka, Teluk Susua, dan Tegal. Kita berdoa bersama-sama supaya Taman Safari diberkati Tuhan, pengunjungnya semakin banyak, dan
segala kebutuhan yang dibutuhkan Tuhan cukupkan semuanya. Semua karyawan boleh terlindungi dari COVID-19, Tuhan jauhkan semuanya. Kita berdoa dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan dan juga berdoa untuk GBC dimanapun ada, kiranya pelayanan semakin bertumbuh baik secara kualitas maupun kuantitas. Saya minta kepada Pak Sony untuk berdoa dalam hal ini. Baik, kita terus berdoa. Kita berdoa untuk perintisan Kembang Bogor yang sedang dirintis. Biarlah ada jiwa-jiwa yang dimenangkan, yang untuk menggabungkan diri, sehingga perintisan ini boleh bertumbuh menjadi cabang dan Tuhan senantiasa berkati. Saya minta kepada Pak Tony untuk berdoa dalam hal ini.
Mari kita berdoa bersama-sama Bapak Ibu untuk pergumulan setiap pribadi kita. Kita berdoa, kita bawa di hadapan Tuhan apa yang menjadi kerinduan kita kepada Tuhan, baik dalam pekerjaan, kesehatan, keluarga, dan apapun itu. Saya berikan waktu kepada Bapak Ibu Saudara untuk berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan untuk persekutuan yang indah malam hari ini. Kami boleh memuji nama Tuhan, kami mendengar firman-Mu, dan kami menaikkan setiap pokok doa kami kepadamu ya Tuhan. Semuanya ini Tuhan kami bawa di hadapan-Mu, karena kami percaya bahwa Engkau adalah Tuhan yang tahu atas segala kehidupan kami. Sebelum kami memintanya ya Tuhan, sungguhnya Engkau Allah yang maha tahu, Engkau tahu apa yang menjadi pergumulan kami. Tapi karena kami beriman kepadamu ya Tuhan, kami mau membawa itu di hadapan Tuhan. Dan yang baik kami berdoa untuk Safari Park Baptist Fellowship yang akan mau dimandirikan bulan ini.